Halo Tribuners dan juga Sobat WK, dimanapun Anda berada, malam ini kembali lagi kita bahas mengenai kesehatan. Kalau biasanya kita tuh tiap Jumat malam membahas tentang tema kesehatan gigi, ataupun kesehatan anak, dan juga pernah ya Objin dan dokter gizi. Kali ini kita akan membahas mengenai batu kandung empedu. Nah, kita belum pernah nih ngebahas ini, dan kebetulan ada dokter dari Rumah Sakit Carolus Serpong yang akan berbagi dengan kita, berbagi pengetahuan serta informasi yang mungkin belum kita tahu ya, apa sih batu kandung empedu itu, dan mesti kemana, mesti apa, kemudian dirasa apa. Nah, sekarang kita bahas malam ini. Saya menyapa dulu Dokter Andri Irawan. Selamat malam, dokter. Malam. Apa kabar, dokter? Baik. Sehat ya, dok? Sehat selalu. Oke, baik. Dokter Andri Irawan ini adalah dokter spesialis bedah digestif dari Rumah Sakit Serpong, Carolus Serpong ya, dok ya. Sudah lama dok bertugas di sana? Ya sekitar kurang lebih 3 bulan saya bertugas di sini. Oh, baik dokter. Gini, malam hari ini kita tuh mau ngebahas tentang penyakit batu empedu gitu ya, dok. Banyak tuh orang yang nggak bisa ngebedain nih, kan sakitnya di perut gitu ya, dok ya. Kalau perempuan itu antara ini mau mens atau kista, atau karena kan sebelah kanan gitu, tapi kadang-kadang suka di sekitaran perut tuh sakit, dan ternyata alangkah kagetnya ketika periksa ke dokter ternyata batu empedu. Nah, sebenarnya untuk penyakit batu empedu sendiri itu apa sih, dok, dan ciri khasnya itu apa ya, dok? Silakan, dokter. Oke, ya. Jadi penyakit batu empedu itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala ya. Kalau yang bergejala biasanya kadang-kadang dia keluhannya adalah paling sering kembung ya, kembung mirip-mirip dipikir biasanya itu sakit mah ya. Kemudian kadang-kadang nyeri di perut kanan atas yang bisa tembus sampai tulang belikat di belakang, bahkan sampai ke bahu kanan. Nah, terutama ketika pasien mengkonsumsi makanan yang berlemak atau santan, itu biasanya akan terpicu nanti kantong empedunya akan kontraksi dan mengakibatkan nyeri. Itu yang paling sering. Ya, baik dok. Karena kan kalau misalnya saya dengar barusan dari dokter, itu kan ciri itu mirip banget sakit mah atau GERD gitu ya, dok ya. Apa sih kayak mungkin dengan kondisi yang perut kembung kayak bergas terus ngilu sampai tulang belakang gitu. Nah, ada nggak sih dok kayak ciri khusus bahwa oh ini kayaknya bukan GERD, ini bukan mah, tapi ini kayaknya sepertinya gangguan dari batu kandung empedu ini, ada nggak ya, dok? Ciri khusus lainnya gitu yang kayaknya spesifik banget gitu loh, dokter. Memang nyeri perut kanan atas sih sebetulnya yang paling spesifik, terutama yang tadi saya sebutkan mengkonsumsi makanan berlemak, dia nyeri, kemudian dia biasanya tembus ke ujung dari tulang belikat di sebelah kanan, kadang-kadang menjalar di bahu. Kalau pada kasus GERD atau nyeri itu dia juga nyeri di ulu hati, apalagi kalau GERD itu biasanya dia akan ada keluhan dadanya terasa terbakar atau panas. Itu juga itu berbeda dengan kasus yang ada di batu kantong empedu gitu. Dan lebih mudah lagi membedakannya kalau memang sudah terjadi komplikasi. Komplikasi ini seperti infeksi atau misalnya batunya keluar dari kantong empedu masuk ke saluran empedu, itu bisa mengakibatkan pasiennya akan datang dengan kuning. Keluhannya kuning. Nah, itu khas sekali pasti masalahnya di kantong empedu. Oh, baik. Jadi ciri khasnya kalau memang dia udah parah tuh akan kuning, pasti si pasien ini akan kuning gitu ya, dok. Tapi kalau misalnya belum parah ya mirip seperti GERD atau mah tadi, cuman mungkin bedanya nggak terasa dada terbakar seperti yang dokter tadi ceritain gitu ya, tapi lebih ke menusuk sampai dengan tulang belikat bahkan menjalar ke bahu gitu ya, dok ya? Ya, betul. Baik, dok. Sebenarnya gimana sih bisa terjadinya batu empedu ini, dok? Kok kayaknya jadi kayak mengganggu, dan banyak orang tuh juga kayaknya juga bukannya nggak aware ya, tapi mengiranya ini cuma sakit perut biasa, masuk angin dan sebagainya gitu loh. Padahal kan ini sebenarnya kan juga harus diperhatikan gitu ya, dokter ya. Kenapa sih, dok, bisa terjadi sampai batu empedu ini? Oke, jadi kita perlu ketahui dulu, jadi apa sih inti batu empedu itu? Pertama itu mayoritas kolesterol. Kemudian yang kedua adalah batu pigmen. Dan batu pigmen ini dibagi dua lagi, pigmen coklat dan hitam. Pigmen coklat itu biasanya karena infeksi, pigmen hitam biasanya kadang-kadang ada kelainan darah. Nah, yang paling sering ini yang kita bahas adalah batu kolesterol. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan kolesterol yang tinggi.
biasanya kadar kolesterolnya tinggi, tidak diobatin dan itu resiko menjadi inti batu. Ataupun pada pasien-pasien tertentu kolesterolnya tidak tinggi, tapi kita ketahui di dalam empedu itu ada pelarut dari kolesterol tersebut gitu. Jadi kalau jumlah kolesterolnya normal tapi pelarutnya sedikit, itu juga bisa terjadi pembentukan inti batu. Bisa juga terjadi batu kolesterol walaupun kolesterolnya normal, tapi pelarutnya yang kurang, itu bisa mengakibatkan terbentuknya batu juga. Bisa. Gitu. Baik. Jadi kayak misalnya seseorang tuh bisa mengalami batu empedu ini tuh kalau dia tuh macam mana gitu dok? Misalnya makannya kah atau pola hidupnya yang tidak baik kah atau gimana dok? Ya biasanya tentunya pasti pola makan juga mempengaruhi, karena pola makan yang dia tinggi lemak yang terus menerus juga akan mengakibatkan kolesterol menjadi tinggi. Kemudian selain dia sudah makan banyak, kemudian dia juga kurang berolahraga, itu pun juga gula yang tinggi dalam darah juga akan disimpan dalam bentuk lemak juga nanti akan terjadi pelemakan di hati. Ini sebenarnya prosesnya ini terjadinya di hati. Pelemakan ini nanti. Jadi enggak langsung serta-merta jadi batu empedu, tapi sebenarnya tuh ada rangkaiannya dulu gitu dok. Berawal dari mungkin kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, kurang olahraga, atau mungkin kadar gula yang tinggi tapi kitanya kurang care gitu-gitu ya dokter ya. Ya, itu juga. Dan salah satu faktor resiko yang kita juga tahu yaitu biasanya pada wanita, terus usianya lebih dari 40, masih usia subur, kemudian dan gemuk biasanya, itu paling sering. Walaupun juga pada laki-laki juga bisa terjadi pembentukan batu ini. Tapi untuk penyakit batu empedu ini sendiri lebih banyak diderita oleh wanita atau laki-laki ya dokter? Lebih banyak pada wanita ini dibandingkan laki-laki, karena tadi faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Oke, baik. Jadi gini dok, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak sampai punya penyakit batu empedu ini? Mesti apa ya dok? Ya, pertama yang ada yang bisa kita modifikasi, tentunya ada yang tidak bisa kita modifikasi ya. Maksud artinya kita bisa atur, ada yang kita tidak bisa atur. Kalau yang kita tidak bisa atur ya contohnya memang bawaannya kita ada penyakit, memang contohnya seperti penyakit darah tadi, biasanya kita sebut sickle cell anemia, itu resiko terjadi terbentuknya batu menjadi lebih tinggi karena sel darah merahnya kan mudah pecah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau memang dia genetik, memang metabolismenya terhadap kolesterolnya dan lain-lain terganggu, itu juga meningkatkan resiko terbentuknya batu. Tapi itu kan memang tidak bisa dia kendalikan. Nah, sedangkan yang bisa kita kendalikan adalah pola hidup. Seperti tadi, tentunya ya dietnya yang sehat ya, tinggi serat, rendah lemak, gitu. Kemudian berolahraga sehingga akhirnya terjadi metabolisme lemak yang baik, dan itu semua digunakan sehingga tidak tertumpuk gitu loh di dalam tubuh kita, sehingga akhirnya kita bisa mengurangi resiko terjadinya batu empedu, batu kantong empedu maksudnya. Baik dok, ini ada pertanyaan muncul baru saja, dia tanya begini, dokter kalau misalnya supaya mencegah untuk tidak terjadinya batu kantong empedu, apakah minum air putih yang cukup misalnya 2 atau 3 liter per hari, apakah itu cukup membantu dok untuk mencegah terjadinya penyakit batu kantong empedu ini? Oke, jadi ya kalau kita minum air yang banyak, jadi batu kantong empedu ini kan paling sering kan karena kolesterol ya. Jadi itu memang karena keseimbangan antara kolesterol sama pelarutnya ya, kolesterol sama pelarutnya. Sehingga kalau kita minum air yang banyak itu saya pikir sih tidak berpengaruh langsung ya ke kolesterolnya, tergantung kadar kolesterol yang kita makan ya. Itu kan seperti maksudnya mau mengencerkan kan itu sebetulnya. Cuma itu tetap aja itu sehat untuk bagian yang lain seperti ginjal ya, karena mencegah batu ginjal ya karena kencingnya kan akan lebih banyak, lebih lancar, sehingga tidak terjadi konsentrasi dari kristal-kristal yang ada di saluran kencing. Tapi saya pikir kalau untuk batu kantong empedu sih tidak
tidak bermanfaat secara langsung ya untuk minum air putih yang banyak. Seperti itu. Baik, Dok. Ini satu lagi nih, Dok. Rupanya itu juga pernah operasi pengangkatan batu dari kantung empedunya. Dia tanya, Dok, itu ketika diangkat, dia kan kasih lihat gitu loh, Dok. Ini dari Ibu Fitriani. Dia tanya, ini kok kenapa bau gitu loh, Dok. Itu kenapa ya, Dok ya? Oke. Waktu diangkat boleh diulang tadi kenapa bau tadi? Iya, jadi dia kan dikasih lihat si batu empedunya itu yang habis dioperasi. Nah, dia tanya, ini kenapa kok bau ya? Apa karena maksudnya penyebabnya sampai bau sampai seperti itu, baunya itu mungkin menyengat ya menurut dia, jadi mungkin agak mengganggu dia sendiri sampai dia kena mencari tahu. Kebetulan kita ada tema seperti ini, terus dia tanya kenapa bisa sampai bau ya kalau pada saat operasi terus aku tuh dikasih lihat dan ternyata tuh kayak begitu dan bau gitu loh, dokter. Oke, ya jadi memang secara kita tampak kasat mata begitu, pertama ya memang ada bau khusus sendiri dari empedunya, dan kedua kalau dia sudah infeksi tentunya baunya akan berbeda. Kalau biasanya kalau sudah bersama dengan infeksi kan ada campur antara kuman dan lain-lain dan gas-gas yang dihasilkan oleh kuman ya, sehingga bisa menimbulkan bau yang berbeda ya, pada batu tadi. Oh, jadi mungkin karena sudah ada infeksi begitu ya, dokter? Nah, biasanya bau busuk ya karena ada infeksi biasanya. Oke, baik. Dokter, boleh nggak sih dijelaskan lebih jauh lagi kayak fungsi batu empedu, fungsi kantung empedu untuk kita tuh untuk apa sih, Dok, sebenarnya tubuh kita sampai kayak kalau misalnya bermasalah tuh ya harus segera ditangani gitu loh, dokter. Oke. Jadi fungsi pertama garam pedu sendiri ya, kita sebut garam pedu itu kan dihasilkan pabriknya oleh hati ya. Kemudian akan disalurkan oleh saluran pedu. Kemudian dia akan masuk ke dalam kantong pedu untuk ditampung ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan berlemak baru dia akan dipompa keluar ke usus untuk bisa mencerna dan membantu absorpsi dari lemak itu tersebut ya. Karena ini proses yang sangat-sangat penting buat tubuh kita, karena juga proses penyerapan lemak itu selain tubuh kita juga membutuhkan lemak, itu juga akan mempengaruhi penyerapan vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, di mana ya sangat penting tentunya untuk metabolisme tubuh kita, gitu. Oke, baik, dokter. Betul, banyak sekali pertanyaannya nih, Dok. Kemudian, Dok, nggak apa-apa ya, Dok, kita tanya-tanya terus nih, dokter. Ya, boleh, silakan. Baik, Dok. Ketika seseorang didiagnosis menderita batu kantung empedu, apakah sih yang harus dia lakukan selanjutnya gitu, Dok? Proses selanjutnya apa sih yang harus dia lakukan? Kira-kira gimana menurut dokter? Oke. Jadi dia bila terdiagnosis batu kantong empedu tentunya dia pasien harus berobat untuk menentukan apakah batu kantong empedu ini masih bisa kita gunakan obat-obatan saja atau harus dengan operasi. Harus dengan lakukan tindakan operasi. Tentunya itu dulu ditentukan nanti. Nanti ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menentukan apakah ini layak dengan pengobatan saja atau ya harus dioperasi. Bahkan harus segera dioperasi begitu. Baik. Kemudian kalau misalnya itu prosesnya gimana ya, Dok? Kalau misalnya memang harus dioperasi itu apakah itu bisa pecah ya, Dok ya? Oh ya. Jadi kalau misalnya pecah itu biasanya kalau sudah infeksi berat, biasanya itu jadi nanah, di dalamnya bisa kita sebut empyema gallbladder ya. Biasanya diawali dengan kolesistitis dulu. Kolesistitis itu ada infeksi di kantong pedunya, kemudian dia dibiarkan, dia akan berkembang menjadi nanah nanti di kantong pedunya. Jadi kita sebut empyema gallbladder. Nah itu biasanya tubuh kita akan merespon, artinya melokalisir infeksi ini supaya nggak kemana-mana. Biasanya akan terjadi penempelan usus atau lemak-lemak usus nanti di daerah kantong pedunya. Nah itu kalau dia pecah, dia bisa, kalau mekanisme perlindungan itu gagal, dia pecah, dia bisa menyebar ke seluruh perut sehingga mengakibatkan peritonitis atau infeksi dalam rongga intraperitoneal ya. Terus kemudian kalau dia bisa terlokalisir, kadang-kadang dia bisa mengakibatkan fistula.
fistula itu ada hubungan saluran yang tidak normal antara suatu organ dengan organ yang lain. Contohnya, dia bisa mengakibatkan fistula ke arah usus. Jadi batunya itu pun bisa lewat ke dalam saluran fistula yang tidak normal itu dan dia bisa masuk ke usus dan dia bisa mengakibatkan sumbat usus juga nanti karena batu yang jatuh tadi dari kantong pedu. Jadi bisa sampai sejauh itu. Gitu. Baik. Jadi untuk prosesnya ya memang harus berobat, kita tentukan dulu status dan kondisi pasien saat datang di rumah sakit ini dengan kondisi kantong pedu yang seperti apa ini. Apakah sudah pecah seperti tadi, apakah sudah mengakibatkan fistulasi atau komplikasi lain atau masih dalam bentuk yang normal gitu. Itu nanti akan mempengaruhi rencana-rencana tindakan kita nanti. Baik, dok, kayak tadi yang dokter bilang itu kan berarti kondisi si pasien tuh kan mungkin akan kayak ngerasain sakit itu kan kayak gimana sih dok? Biasanya dok, menurut pengalaman dokter, pasien-pasien dokter itu? Ya, sakitnya sama, biasanya sakitnya di perut kanan atas. Pasien juga sudah tidak nyaman, ada beberapa yang keluhkan, aduh sudah tidak kuat, kadang-kadang ada yang ke UGD kemudian dikasih obat, besoknya datang ke UGD lagi karena masih kesakitan, seperti itu. Kadang-kadang ada yang sampai mual muntah, sampai demam, seperti itu. Dan bahkan bisa sampai komplikasi yang bisa sampai kuning, karena bisa ada infeksi menyeluruh ke bisa sampai saluran pedu, atau ada batu yang besar di kantong pedu menekan saluran pedu, atau batu yang memang jatuh ke dalam saluran pedu sehingga menyumbat saluran pedu. Baik. Kemudian untuk penanganannya, apakah selalu harus dioperasi ataukah bisa mungkin pengobatan secara alami gitu dokter? Kalau secara alami itu memang ya ada beberapa ini ya, maksudnya beberapa istilahnya obat-obat herbal lah ya, yang diyakini bisa menyembuhkan batu kantong pedu. Cuma itu harus dipertimbangkan dulu. Itu biasanya obat-obat itu adalah tujuannya meluluhkan kolesterol ya, meluluhkan atau mencegah terbentuknya kolesterol, batu kolesterol. Nah itu tentunya kalau batunya batu kolesterol, tapi kalau batunya yang tipe lain, yang pigmen tadi, itu tidak akan mungkin bisa luluh karena ya sudah, namanya biasanya dia akan dibentuk oleh kalsium bilirubinat, ya, kalsium palmitat dan yang lain-lain. Nah, itu biasa kita tahu sendiri, kalau gigi kita itu kan tulang kita kayak akan kalsium, kalau kita pegang aja kan kerasnya seperti itu. Jadi nggak mungkin bisa luluh dengan obat-obatan begitu biasanya. Ya. Baik. Jadi kalau gitu jangan coba-coba untuk penyembuhan sendiri secara alami gitu ya dok ya. Kalau berarti memang harus cek kondisi kita masing-masing, ya, terutama tadi seperti dokter Andri bilang ya, pola makannya harus bagus dulu, menghindari makanan-makanan yang berlemak, terutama gitu ya dok. Kalau memang tidak mau di kantung empedunya itu ada batu-batu yang mengganggu selanjutnya, gitu ya dokter ya. Terus dok, ada nggak sih dok selain makanan-makanan, mungkin makanan yang secara spesifik gitu ya, yang menyebabkan batu empedu ini cepat sekali muncul gitu loh dok? Cepat sekali muncul, sebetulnya banyak. Gimana? Iya, gimana dokter? Nggak, sebetulnya kalau ada yang bikin cepat sekali, sebetulnya pembentukan batu ini bukan hanya ditentukan oleh hanya faktor apa yang dimakan juga, tapi kemampuan metabolisme hati. Apakah dia tipe yang artinya dia bisa metabolisme secara cepat atau lambat, juga itu sangat mempengaruhi bagaimana penyampaian makanan yang sudah berlemak yang dimakan itu, apakah bisa diabsorpsi, diserap oleh usus secara baik atau tidak. Itu sekali sih faktornya sebetulnya, bukan hanya makanan sebetulnya. Baik, jadi bukan cuma tentang makanan ya dok, tapi banyak faktor-faktor pendukungnya gitu ya dok ya. Harus olahraga lah, masa mau sehat nggak olahraga gitu ya dok. Baik, dokter, saya kok agak penasaran ya dok, tadi kan dokter bilang tuh kayaknya belum ada secara alami untuk pencegahan batu empedu. Mungkin kalau ada herbal-herbal itu untuk mencegah timbulnya kolesterol yang berlebih gitu kali ya dok. Nah, kemudian kalau misalnya pengobatan untuk batu empedu sendiri tanpa harus operasi itu kira-kira mungkin nggak? Oh iya. Misalnya dengan obat yang dokter
berikan. Misalnya kan ada, kalau mau operasi pasti kan ada level-levelnya gitu ya dokter ya. Betul, betul. Jadi misal level berapa, nah ini harusnya kondisinya operasi, atau mungkin level yang mungkin lebih rendah, oh bisa nih dengan obat aja gitu, kira-kira bisa nggak ya dok? Ya, bisa. Jadi pertama kita lihat dulu, biasanya yang kita lakukan operasi itu adalah yang simptomatik atau bergejala, kemudian infeksi, kemudian dia juga ada riwayat DM atau kencing manis, juga batu empedu yang sudah mengeras, gambarannya itu mengeras itu kita sebut porcelain gallbladder, itu resiko terjadinya kanker nanti ke depannya. Kemudian adanya penyakit-penyakit lain seperti penyakit darah tadi yang saya bilang. Nah, itu meningkatkan resiko nanti batu empedu, dan juga resiko untuk sembuhnya jadi kecil gitu loh jadinya. Sehingga itu sebaiknya dilakukan tindakan. Nah, kalau yang tidak bergejala ataupun ada cuma batunya itu kita bisa prediksi itu batunya kolesterol. Misalnya contohnya kita tahunya dari pertama kita X-ray ya, kita lakukan ronsen perut. Nah, ronsen perut kita lihat kalau dia batunya kolesterol itu, nanti dari ronsen perut itu nggak akan nampak ada batu. Oh gitu dokter, nggak otomatis nampak gitu ya dok? Nggak otomatis, karena batunya kolesterol dia dari ronsen dia akan tetap warnanya hitam, jadi nggak akan nampak. Nah, sedangkan kalau batunya dari kalsium, tadi saya bilang batu pigmen tadi, nah itu pada foto dia akan nampak. Nah, sehingga dengan dasar itu, dan kemudian kita harus pastikan dulu saluran empedunya lancar. Jangan sampai saluran empedunya ada sumbatan di ujungnya terus kita kasih obat. Walaupun dia bisa luluh, tapi kan dia mau keluar lewat mana kalau ujungnya nggak lancar. Jadi dua hal itu kita harus pastikan dulu. Nah, sehingga kalau dengan ronsen kita lihat batunya ternyata nampak dengan ronsen, itu sudah jangan coba-coba kasih obat. Itu kita kasih obat seberapa banyak pun yang nggak akan luluh, karena isinya kalsium bukan kolesterol gitu. Jadi kalau ternyata nggak nampak, kita mungkin masih coba bisa kasih obat-obat untuk meluluhkan. Contohnya yang kita gunakan adalah obat-obat yang secondary bile salt atau garam empedu sekunder untuk melarutkannya. Ya, contohnya ursodeoxycholic acid atau cyanidioxycholic acid (CDCA). Nah, itu tapi harus kita pastikan dulu. Biasanya obat-obat ini bermanfaat pada batu-batu empedu yang ukurannya kurang dari 1,1 cm ya. Kalau lebih dari itu atau yang bentuknya seperti lumpur itu, nah itu masih bermanfaat. Tapi kalau sudah lebih dari itu, apalagi batunya kalsium, mendingan dioperasi karena tidak ada manfaatnya minum obat sebanyak itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin bisa tidak harus operasi, tapi kan tentunya itu adalah dokter yang memutuskan gitu ya dokter ya. Jadi angka baiknya ya kita nggak boleh mendiagnosis sendiri. Apakah bisa, kalau misalnya nanti dokter menyatakan ini harus dioperasi, harus diangkat, tapi bisa nggak sih dok kalau nggak usah operasi gitu, kayaknya gimana gitu, malah membahayakan diri sendiri nantinya gitu ya dokter ya. Baik. Dokter, terakhir, untuk pertanyaan terakhir adalah, apa sih dok, boleh nggak sih di-spill menghindari, atau kita tuh mesti makan apa, atau menghindari makanan apa yang untuk mencegah terjadinya batuk kantung empedu ini? Silakan dokter. Oke, ya, tentunya kembali tadi, tentunya makan makanan yang sehat pasti ya, makanan sehat, minum air putih juga tetap yang banyak bermanfaat, karena bukan hanya manfaat terhadap yang lain, tapi juga terhadap fungsi ginjal dan yang lain-lain. Olahraga juga teratur sehingga tidak banyak lemak yang akan tersimpan di dalam tubuh kita gitu loh. Tentunya akan dibakar, diganti sebagai sumber energi. Nah, tentunya makanan-makanan spesifik ya tentunya yang kita tahu yang rendah lemak ya. Tentunya seperti itu, macam-macam lah. Tentunya kalau kita setiap hari makan nasi padang 3 kali sehari, tentunya itu akan memicu ya hiperkolesterol, dan resiko batu empedunya akan lebih besar. Sebetulnya intinya itu saja sih yang dijaga. Dari makanan-makanan yang berlemak, santan itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu aja. Baik, terima kasih dokter dan juga Tribuners dan Sobat WK. Tadi kan dokter Andri sudah bilang ya. Jadi kalau misalnya Tribuners dan juga Sobat WK nggak mau nih ada masalah di batu kantung empedunya, itu yaitu tadi harus makan sehat, tinggi serat gitu ya dokter ya, menghindari penggunaan gula secara berlebih, kemudian melakukan olahraga secara rutin, itu udah pasti ya dokter ya. Dan baiknya gimana sih dok kalau misalnya kita kan ada general check up nih dok, itu mesti dicek juga nggak sih dok setiap, kalau gigi kan mungkin 6 bulan sekali, tapi kalau untuk batu kantung empedu ini apakah ada
yang mungkin dokter sarankan untuk kita semuanya? Ya, tentunya kalau memang usianya sudah mungkin di atas, kalau misalnya tidak ada gejala gitu, ya mungkin di atas 40 ya, kita bisa sarankan untuk general check up lah. Kita paling nggak kita bisa melihat yang lain semuanya, kecuali kurang dari usia itu pasiennya memang sudah ada keluhan di nyeri perut kanan atas atau sering kembung-kembung dan lain-lain, ya sebaiknya itu diperiksakan. Kita bisa evaluasi ada kemungkinan tidak untuk penyebab dari keluhan seperti kembung-kembung itu asalnya dari batu kantong kemih. Itu bisa kita gunakan screening, terutama USG abdomen itu atau USG perut itu paling baik untuk mendiagnosis suatu batu pada kantong kemih. Ya. Baik dokter. Dokter, sekaligus menutup, kira-kira dokter mungkin bisa memberikan kayak pesan atau juga semuanya ulasan mengenai tadi, kesimpulan mengenai ulasan dari awal sampai akhir tadi untuk kita semuanya, untuk Tribuners dan juga sobat mereka. Silakan dokter. Oke, jadi batu kantong empedu sendiri tadi banyak penyebabnya. Memang ada sesuatu yang resiko yang kita bisa ubah atau kita modifikasi, ada yang tidak bisa kita ubah emang karena secara genetik kita punya genetik dengan spesial lah untuk orang-orang tertentu. Kemudian tentunya kita harus menjaga hidup kita dengan makan makanan yang sehat ya. Tentunya lemak juga kita butuhkan dalam tubuh, cuma tentunya tidak dalam jumlah yang banyak terus. Berlebihan gitu ya, berlebihan, betul. Kemudian olahraga teratur ya, yang penting teratur olahraganya dan tidak berlebihan. Kemudian segera konsultasikan dengan dokter Anda bila memang ada keluhan-keluhan seperti kembung ya, nyeri perut kanan atas, terutama menjala ke tulang belikat sebelah kanan atau sampai ke bahu, atau keluhan-keluhan lain, demam atau bahkan sampai kuning. Kuning itu yang kita bisa lihat dari matanya, misalnya matanya jadi kuning gitu. Itu segera berobat ke dokter karena mungkin akan membutuhkan penanganan yang khusus dan lebih urgent. Ya. Cuma dan penanganan tadi mungkin nggak dibahas. Tadi saya bahas kilas ya, operasi jika harus dilakukan operasi, jadi pilihan saat ini yang terbaik adalah dengan lubang kunci ya, dengan laparoskopi. Itu dibandingkan dengan yang konvensional tentunya ya hasilnya sama baiknya, cuma secara penyembuhan secara nyeri itu akan lebih minimal dibandingkan dengan yang sayatan, dan juga pasien bisa mobilisasi lebih awal sehingga dapat kembali ke aktivitas semula lebih awal. Lebih begitu. Baik, jadi intinya kalau misalnya laparoskopi tadi yang dokter bilang itu kemungkinan besar untuk risiko yang seperti yang normal ataupun dari sisi pemulihan akan lebih cepat pulih, begitu dokter? Betul, karena sayatannya akan kecil-kecil, walaupun ada beberapa tapi sayatannya kecil-kecil sehingga memang pemulihannya akan lebih cepat karena nyerinya lebih kurang sehingga pasien kan lebih berani mobilisasi nanti. Mobilisasi sehingga kalau dia mobilisasi kan dia akan lebih cepat pulang nanti. Baik. Kira-kira kalau untuk laparoskopi kayak di rumah sakit sendiri, di rumah sakit Sumarekon Serpong sendiri, itu dibutuhkan berapa hari ya, Dok? Apakah bisa langsung pulang hari itu juga atau mungkin butuh istirahat 2-3 hari? Gimana, dokter? Kalau langsung hari itu ya jarang ya, yang sampai kecuali perumahan mungkin di sebelah rumah sakit persis ya, mungkin boleh pulang. Tapi ya beberapa kasus memang misalnya kondisinya baik, rumahnya tidak terlalu jauh dari sini, ya biasanya bisa misalnya dioperasi pagi, kemudian besok sorenya pun bila kondisinya baik, pasiennya juga sudah mobilisasi, sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil sendiri, ya biasanya kita bolehkan rawat jalan, atau paling enggak kalau rumahnya jauh ya biasanya 2 hari. 2 hari pasiennya sudah bisa jalan, kemudian kita bisa rawat jalan. Baik, dibandingkan dengan operasi yang pakai sayatan biasa itu, kira-kira bedanya gimana ya, Dok? Mungkin kalau misalnya dengan sayatan itu bisa pulihnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian gitu, dokter? Ya, tentunya pertama setelah operasi ya dua-duanya akan berikan anti nyeri. Cuma biasanya dengan sayatan pertama secara psikis itu pasien akan lebih takut untuk bergerak karena dia takut jahitannya lepas dan lain-lain gitu. Biasanya seperti itu.
Jadi dia akan takut untuk bergerak. Nanti biasanya dokternya setelah ketemu dia baru belajar untuk bergerak. Tapi itu pun biasanya pelan-pelan mereka. Mereka akan makan waktu ya bisa 3 hari baru berani untuk kadang-kadang jalan Belajar atau jalannya gitu ya dok ya ya. belajar jalan atau 4. Biasanya mungkin ya baru bisa beraktivitas nanti ya setelah seminggu 2 minggu kemudian mereka baru, tergantung masing-masing orang kan Beda-beda ya dok ya. Tingkat kemampuan sakitnya dia ya. untuk betul menahan sakit itu kan berbeda-beda, tergantung masing-masing orang juga. Padahal kalau dengan laparoskopi tadi dokter bilang adalah mungkin 2-3 hari itu mereka udah berani belajar jalan, mungkin sudah bisa aktivitas untuk ke kamar kecil sendiri gitu ya dokter. Betul, mereka sudah bisa melakukan aktivitas sendiri dan melakukan aktivitas bahkan bisa kembali bekerja karena misalnya pekerjaan mereka biasanya di depan komputer atau apa, atau mereka menyetir atau apa, itu sudah nggak apa-apa. Yang kita tidak sarankan adalah misalnya angkat-angkat berat atau mengejan apapun itu yang mengakibatkan pasien harus mengejan, karena itu ada risiko untuk terjadi hernia pada luka operasinya, karena luka operasi kan baru sembuh benar-benar itu kurang lebih 6 bulan biasanya. Oh gitu, baik. Dok, mau tanya satu lagi. Spill dong dok, kalau harga untuk laparoskopi di rumah sakit Serpong, Carolus Serpong itu berapa ya dok? Kira-kira deh dok. Berapa ya? Gimana dok? Kira-kira antara range dari berapa sampai berapa gitu dok? Berapa ya? Saya juga. Oke, baik. Untuk Tribuners dan juga Sobat WK, kalau misalnya mau tahu, nanti bisa cek ya, langsung tanya-tanya ke hotline. Ada hotline ya dok ya nanti ya. Dan kalau misalnya nanti masih ada yang belum puas, nah ini masih ada beberapa ternyata teman-teman kita yang hadir di sini dan juga yang hadir di ikut di WhatsApp ini, grup ini, mereka juga ternyata juga punya kayak keluarga atau mereka sendiri yang sepertinya kok gejalanya tadi batu kandungan empedu gitu loh dok. Nah kalau misalnya untuk lebih memastikan, silakan datang ke konsultasi langsung ke Dokter Andri di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Dokter bisa sebutin jadwal prakteknya? Silakan dokter. Ya, jadwal prakteknya saya adalah hari Selasa, Kamis jam 4 sampai setengah 6. Kemudian hari Sabtu juga jam 1 sampai setengah 2. Baik, jadi Selasa, Kamis, Sabtu ya dok? Nah, Selasa dan Kamis jam 4 sampai setengah 6, Sabtu jam 1 sampai dari setengah 2. jam berapa? Jam 1 Oke, baik. Ya. Jam 1 sampai setengah 2. Oke, jadi buat teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK yang ingin konsultasi lebih jauh atau ingin lebih tahu lagi informasi mengenai batu kandungan empedu, silakan konsultasikan lebih lanjut ke Dokter Andri Irawan, datang langsung ke Carolus Sumarekon Serpong. Jangan lupa ya, daftar dulu ya dok ya. Nggak bisa jujuk-jujuk langsung gitu ya dok, daftar dulu karena appointment. Dokter praktek di hari tadi Senin, Kamis, dan Sabtu dengan jadwal yang tadi sudah dokter sebutkan. Atau, nah tadi nih kalau ada yang mau tanya nih tadi beberapa ada yang mau tanya, berapa sih kalau operasi laparoskopi? Kayaknya saya punya gejala seperti itu. Nah itu bisa langsung nanti ke manajemennya di Carolus Sumarekon Serpong. Gitu ya dokter ya. Baik. Dokter, terima kasih untuk segala informasinya pada hari ini. Kita sudah share banyak pada malam hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat untuk Tribuners dan juga Sobat WK. Kita ketemu lagi minggu depan dalam tema dan bahasanya berbeda. Dengan dokter-dokter juga ya dari Carolus Sumarekon Serpong, dokter lain. Atau juga misalnya nanti mau request pengen dibahas tentang apa sama Dokter Andri Irawan lagi, pasti dokter masih bersedia kan ya kalau misalnya nanti ada request, dok mau ngebahas tentang ini dong gitu ya. Oke, baik. Nah silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk usulan-usulannya dan segala pertanyaan untuk dokter yang belum bisa terjawab pada malam hari ini boleh ditanyakan langsung, datang ke Dokter Andri Irawan ke Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa, tetap sehat. Jangan lupa subscribe ya.